Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua anak-anak. Kita hari ini masuk kepada materi akidah Islam ya. Akidah Islam. Kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Oke, materinya di dalam akidah Islam dari segi pada konsep kita lihat ada yang disebut dengan prinsip-prinsip akidah Islam, ada yang disebut dengan tujuan akidah Islam. Nah, dari sana kita akan mengetahui bagaimana mempelajari pada bab ini. Oke, kita lihat dulu di sini. Di dalam pohon yang tergambar di atas ada poin-poin daripada akidah Islam, yaitu akidah Islam terdiri dari pada akhlak ya, yang kedua ada ibadah sunnah, yang ketiga ada ibadah asas, dan yang keempat ada akidah ya. Dari keempat poin ini kita akan semakin tahu apa itu akhlak, apa itu ibadah sunnah, apa itu ibadah asas dan akidah gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari bersama. Kita masuk kepada yang pengertian daripada kata akidah. Akidah berasal dari kata aqada yu'aqidu aqidatan, yang terdiri dari tali pengikat sesuatu dengan yang lain ya, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kita di dalam agama Islam gitu ya, bersaudara. Islam dengan Islam bersaudara. Manusia dengan manusia yang diikat dengan tali agama itu semua bersaudara, menjadi suatu kesatuan meskipun kita berbeda negara. Kita lanjut. Ada yang disebut dengan tujuan akidah Islam. Dari segi tujuan kita lihat ada 3 poin yang harus kita ketahui ya. Yang pertama, untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Dengan tujuan adanya akidah Islam ini, kita diharuskan itu harus selalu ikhlas. Niat kita beribadah hanya kepada Allah, tidak hanya kepada yang lain ya. Jadi cukup aja kita ikhlaskan niat kita bahwa kita beribadah hanya kepada Allah, bukan semata-mata untuk orang lain. Yang bagian kedua adalah membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Kalau kita iman kita lemah, akidah kita lemah, apalagi kita tidak percaya dengan adanya Allah, itu sangat menimbulkan keresahan di dalam hati kita, di dalam pemikiran kita. Makanya kita bisa bebas akal pikiran kita, bisa plong gitu ya, karena kita beriman kepada Allah, karena kita mempunyai akidah yang sangat kuat, sehingga kita tidak bisa dibohongi dengan hal-hal yang berbau syarat ya. Yang ketiga, ada ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas. Dengan adanya kita belajar akidah Islam, insya Allah ya, kita akan menjadi tenang, kita akan menjadi tidak cemas ya, karena adanya akidah Islam. Insya Allah kita di dalam hidup kita tidak akan istilahnya stres, karena kita mempunyai keimanan yang sangat kuat, karena kita mempunyai tujuan yang sama, karena kita mempunyai Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beriman kepada Allah, insya Allah kita masa depan kita akan cerah, masa depan kita akan tentram ya. Hanya dengan kunci kita selalu mengingat Allah, kita selalu dekat dengan Allah, seperti itu ya. Itu ketiga tujuan akidah Islam itu insya Allah akan membawa kita kepada hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya ada metode akidah, metode peningkatan akidah. Ada 2, ada melalui pembiasaan atau keteladanan. Pembiasaannya dengan cara ketika kita melakukan ibadah, kita harus biasakan itu setiap hari, apalagi di dalam melaksanakan sholat 5 waktu itu sudah biasa. Ketika kita tidak melaksanakan ibadah tersebut, kita akan menjadi gelisah ya, makanya kita harus biasakan. Dan juga lewat keteladanan siapa? Tidak ada lagi ya yang wajib kita teladani selain teladan daripada Nabi Muhammad SAW ya. Itu merupakan teladan yang baik bagi kita, teladan yang contoh bagi kita. Tidak ada lagi teladan-teladan yang lain yang harus kita contoh selain daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, melalui pendidikan dan pengajaran pendidikan ya, kita bisa memperoleh ilmu akidah Islam ini baik di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat,
Adapun juga lewat bisa menggunakan sosial media dalam mendalami akidah ini. Kenapa lewat sosial media? Karena sekarang ilmu-ilmu yang akan kita pelajari, ilmu-ilmu yang akan kita pakai, yang akan kita amalkan gitu ya, semuanya akan berpacu di dalam sosial media tersebut. Intinya akan banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita pelajari di sana. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip akidah Islam, ada 4 poin. Yang pertama ada pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa. Ya, yakin sekali kita tidak bisa menyekutukan Allah. Kita harus tetap yakin kepada Allah bahwa Allah itu cuma ada satu. Yang kedua pengakuan bahwa para nabi telah diangkat oleh Allah dengan sebenarnya ya. Betul sekali. Dari 25 nabi yang kita ketahui, dan di antaranya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa beliau itu sudah diangkat oleh Allah dengan diberikannya wahyu Al-Quran, sehingga kita wajib membacanya, wajib mendalami Al-Quran tersebut sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Allah, bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad. Bagian C ada kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Ya, di sini itu juga kita wajib mempercayai, mengimani bahwa kita akan bangkit kembali setelah kita mati ya. Setelah kita meninggal, kalau kita meninggal, otomatis kita tidak akan bisa seperti ini. Betul sekali, tidak akan bisa. Tapi ruh kita itu akan selalu ada dan akan dibangkitkan kembali nanti di hari kiamat. Untuk apa? Untuk diambil atau untuk ditanya pertanggungjawabannya kita selama kita hidup di alam dunia ini ya. Jadi nanti dia akan dibangkitkan kembali. Itu wajib kita percaya. Dan yang terakhir ada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha adalah. Kita harus yakini. Meskipun kita beda kasta, beda kedudukan, beda jabatannya ya. Tetap yakin kebahagiaan itu semua sama. Baik orang kaya, presiden, bupati dan lain sebagainya, rakyat biasa jelata pasti akan mendapatkan kebahagiaan ya, meskipun kita tidak sama seperti mereka. Mungkin yang membedakan hanya kasta saja, baik itu jabatan, baik dari rumah, baik lewat segi kemapanan, itu mungkin beda. Tapi di dalam segi hati, di dalam segi kebahagiaan itu sebetulnya sama ya. Di dalam hidup kan yang paling utama adalah kebahagiaan ya. Kalau kita tidak bahagia, akan juga kita hidup. Kalau kita misalkan menjadi orang kaya tapi tidak bahagia, kan percuma juga gitu ya. Betul. Itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan